Oke, kemarin pada saat hari Sabtu minggu lalu kebetulan Putri Dini datang kepada bimbingan kita Bapak Hotman Paris Hutapea SH MHub, komunikasi konsultasi mengenai peristiwa perkara yang sedang dialami. Alhamdulillah sudah tanda tangan kuasa antara Putri Dini dengan tim Hotman 911 dan hari ini kita melaporkan 2 orang terlapor kepada Polda Metro Jaya. Alhamdulillah dengan rekan-rekan kepolisian laporan kami diterima. Itu inisialnya atau namanya siapa dan siapanya? Kalau inisialnya ada di HM dengan A ya, 2 orang aja. Kalau untuk hubungan seperti apa, keluarga pasti. Nah, kok keluarga laporkan keluarga itu gimana? Karena gini, untuk Putri Dini sendiri sebenarnya istri dari almarhum Ubay. Dan pada saat rentetan peristiwa setelah almarhum meninggal, Putri Dini mendapat sebuah ancaman, mendapat sebuah juga fitnahan dengan pencemaran nama baik. Itu, makanya kita laporkan sekarang daripada terlapor. Sebelumnya kan terlapor udah lapor gitu. Kalau misalnya terlapor sudah melapor ya setiap warga negara Indonesia kan berhak melapor ya. Ya bebas dong melapor. Cuman ya kita lihat nanti apakah ada unsur pidananya atau tidak kan itu. Nah, untuk laporannya apa aja ya? Kalau dari terlapor kepada kami, kami nggak tahu, itu belum ada sama sekali dari panggilan kepolisian juga belum ya, biarkan nanti rekan-rekan kepolisian yang bekerja. Alhamdulillah kalau dari kakak terlapor tadi Oke. pengancaman. Pengancaman pasal jadi kalau dari kami untuk terlapor pasal 335 ada di pengancaman, 310 dan 311 ada di pencemaran nama baik serta fitnah. Nah, itu ancaman hukuman berapa lama? 1 tahun. Untuk update selanjutnya gimana? Untuk update selanjutnya, untuk hari ini kita koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian yang lainnya mengenai perkara ini. Nanti untuk selanjutnya kita tunggu aja, ya kita support rekan-rekan kita di kepolisian bekerja sesuai dengan SOP-nya. Hasil konfirmasi klarifikasi hari ini dari kepolisian apa? Ka- Pertanyaan apa aja gitu? Kalau hari ini belum ada konfirmasi, berita acara konfirmasi belum ada sama sekali, belum ada berita acara panggilan. Cuman kita baru konsultasi mengenai hal yang akan lebih lanjut lagi. Itu. Cuman untuk itu kita belum bisa bicarakan apa aja nih, belum bisa. Iya, masih rahasia. Jadi Kak Putih turut berduka cita Kak. Gimana nih Kak? Kesahnya sedih Kak, keluarga sendiri kok. Apalagi itu kalau nggak salah ayah dari mantan suami kakak ya almarhum Kak. Betul. Perasaan pasti sedih. Ditambah lagi aku kan baru kehilangan suami aku yang aku rawat pas sakit. Terus setelah almarhum meninggal, aku ngurusin almarhum. Aku malah mendapatkan ancaman seperti ini. Orang tua aku pun juga sampai sakit karena mereka menyampaikan ancaman tersebut kepada orang tua aku gitu. Dan siapa mau dibunuh atau gimana Kak? Untuk pengancaman itu katanya aku mau dihabisi di jalan, mulut aku juga mau dirobek-robek, aku dikatain anak setan, anak monyet, dan masih banyak lainnya lagi. Kakak trauma Kak, terus respon keluarga dan teman-teman gimana? Amat sangat trauma sampai akhirnya aku juga harus nextnya aku harus berobat ke psikiater gitu. Kapan tuh Kak kayak gini? Aku harus urusin ini dulu, baru aku akan memikirkan diri aku sendiri. Soalnya saat ini aku harus melindungi keluarga aku juga, diri aku juga. Bahkan aku juga harus tetap melanjuti hidup aku, harus mencari uang sendiri lagi gitu. Tapi dia ngancem itu sebenarnya flashback sedikit untuk apa sih Kak, dan keinginan yang melaporkan kakak terlebih dahulu itu apa? Kalau itu bisa tanya mereka aja sih.
nggak ada, mungkin kakak pernah berkata kasar atau gimana, nggak ada, Enggak. tiba-tiba laporin aja gitu. Nah ketika ini kan keluarga, nggak ada nggak sih kekeluargaan dari orang tua atau kakak satu hukum mungkin bayar atau gimana dari kakak gimana? Kalau mau damai bisa atau nggak ada pintu damai nih kan? Enggak ada. Kenapa? Padahal kan keluarga. Kalau memang mereka menganggap aku keluarga, dari awal pengancaman mereka sudah menyebutkan aku bukan siapa-siapa mereka. Dunia akhirat mereka tidak menganggap aku sebagai istrinya almarhum, sampai aku dilarang untuk ngadain pengajian ataupun datang ke makamnya almarhum. Saya dilarang sama oknum mereka. Itu dari yang melaporkan dan sampai kakak melaporkan ada komunikasi kan? Dengan pihak Setelah pengancaman itu aku sudah memblokir nomor mereka, karena aku pun mentalnya kena, Mas, karena aku setiap malam juga nangis, terus juga aku ada menuju melakukan percobaan bunuh diri gitu. dari kakak nih, gimana melihatnya nih? Pastikan mengusulkan yang terbaik secara pengacara juga kan, atau gimana, ngikutin klien aja atau gimana? Ya, saat ini kami mencari celah tindak pidana lainnya yang memang sedang kami konsultasikan tadi ke konseling di Krimsus, tapi masih kami rahasiakan karena kami harus menggali lebih dalam lagi unsur-unsurnya. Tapi yang untuk saat ini kami akan memaksimalkan yang di umumnya dulu, yang tadi kami laporkan di 335, 310 dan 311. Karena ini ada kalau mungkin para pemirsa mengetahui kasusnya Putri Dini, ini ada agak lucu. Lucunya tuh satu, harta suaminya setelah meninggal diminta kembali oleh pihak keluarga. Ini kan meninggal ya, bukan bercerai. Ya, kalau bercerai itu ada namanya harta bawaan. Jadi harta bersama dipisah dengan harta bawaan. Kalau meninggal itu jatuhnya waris. Jadi tidak ada lagi hak keluarga untuk meminta kembali harta-harta dari almarhum. Itu yang kita cukup bingung sebenarnya melihat kenapa mereka meminta kembali harta-harta benda dari almarhum. Permasalahannya ya itu salah satunya. Jadi harapan kakak gimana nih selaku pengacara dan kakak korban mungkin? Ya, kita ikutin aja proses hukumnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Ada titik terangnya. Mungkin saat ini klien kami masih cukup emosi sehingga tidak ada kata damai, tapi kita lihat ke depannya bagaimana, siapa tahu di sana juga bisa sadar diri, meminta maaf kepada klien kami secara terbuka. Ya, pintu damai sebenarnya masih terbuka lah. Ya, sebelum masuk ke pengadilan, pintu damai itu masih terbuka. Ini dari pihak pengacara 911 udah ada komunikasi juga mungkin? Belum. Saat ini kami belum ada panggilan juga dari laporannya mereka. Kami juga belum tahu siapa tim kuasa hukumnya mereka. Jadi belum ada lah komunikasi sama sekali, belum. Kami tunggu kalau ada. Dari kakak mungkin harapannya ada? Harapan aku adalah aku bisa ke makam almarhum suami aku sendiri lagi dengan tenang. Soalnya aku melihat kuburan suami aku tuh terbengkalai, dan sampai akhirnya aku menyuruh orang untuk memberesi kuburan almarhum suami aku. Nah, update selanjutnya masih menunggu penyidik atau gimana? Masih menunggu. Masih menuju penyidikan. Nanti kalau misalnya memang sudah ada update terbaru, tidak mungkin kita tidak info ke rekan-rekan media semuanya. Itu aja. Putri mungkin merasa tenang, ini ada yang mengcover dan apalagi 911 tim melaporkan dengan kakak. Gimana nih dapat? Iya, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bapak. Iya.
Aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hotman Paris dan tim 911 Pak Hotman Paris karena sudah membantu aku untuk dalam kasus ini mendapatkan keadilan sebagai perempuan yang mendapatkan pengancaman dan fitnahan yang sangat banyak. Nah itu terpikir dari kakak untuk emang pengen ke Bang Hotman atau tim Bang Hotman menghampiri kakak? Terpikirkan oleh aku sih untuk minta bantuan Pak Hotman karena aku tahu Pak Hotman Paris dan tim Pak Hotman 911 itu adalah salah satu kuasa hukum yang cukup hebat